Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Petugas gabungan dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur melakukan razia takjil di sekitar Pasar Perumnas Klender. Tujuannya untuk memeriksa apakah ada makanan yang mengandung zat berbahaya. Ratusan ribu jemaah memadati Masjidil Haram sejak pagi hari untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Suasana Ramadan di berbagai wilayah semakin semarak 15 hari menjelang Lebaran tiba. Tidak hanya di tanah air, di Timur Tengah juga Ramadan disambut meriah oleh umat Muslim. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pelaksanaan Ramadan di Qatar. Sementara dari Mekah, Arab Saudi, kami akan mengabarkan langsung suasana rumah Nabi Muhammad SAW yang hingga kini berdiri kokoh. Bersama saya Laura Luis, kita ikuti kabar utama selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, diduga hasil hubungan gelap seorang siswi SMK di Medan, Sumatera Utara melahirkan di sebuah warung pinggir jalan. Usai melahirkan anak laki-laki dengan posisi berdiri, siswi SMK tersebut membuang bayinya ke sudut rumah warga. Aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Kamera CCTV merekam detik-detik siswi SMK di Medan melahirkan bayi laki-laki di sebuah warung penjual minuman di pinggir jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara. Wanita yang masih duduk di bangku sekolah ini ditemani dua temannya saat hendak melahirkan. Sempat mondar-mandir, siswi ini pun lalu berdiri dan berpegangan kayu, kemudian melahirkan anaknya. Usai melahirkan bayi laki-laki, siswi ini langsung menuju rumah warga yang berada di belakang warung untuk menggunting tali pusar dan membuang bayi di sudut rumah. Wahyudi Rangkuti, Kepala Lingkungan 3, Kelurahan Tanjung Selamat mengatakan jika bayi ini ditemukan pagi hari saat pemilik rumah hendak membuka warung. Pemilik rumah terkejut dan menemukan bayi dengan kondisi luka di sekujur tubuh serta matanya dipenuhi pasir. Setelah memeriksa CCTV, pelaku pembuang bayi merupakan siswi SMK yang merupakan warga sekitar TKP. Dari informasi didapat, siswi tersebut sudah berhubungan dengan 5 pria berbeda. Yang melahirkan ini sebenarnya dia masih dalam kategori masih anak di bawah umur, masih kelas 2 SMK, sekolah di SMK Negeri 8 termasuk. Dia warga lingkungan 3 dan dari letak dia melahirkan nggak jauh dari kediaman rumahnya. Ada sekitar 150 km meter lah dari rumahnya. Gitu kan? Polisi sudah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi serta alat bukti rekaman CCTV. Saat ini siswi pembuang bayi masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian Polsek Tuntungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Sebuah truk tronton dan mobil pickup ludes terbakar setelah terlibat kecelakaan di jalur Pantura Batang, Jawa Tengah, Jumat siang. Seorang pengemudi truk dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar 60%. Peristiwa kecelakaan di jalur Pantura, Desa Kalijoyo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah berawal
dari sebuah truk tronton oleng ke kiri dan menabrak sebuah motor dan mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan. Truk terhenti setelah menabrak tiang listrik dan rumah. Percikan api dari tiang listrik kemudian merambat ke mobil pickup dan truk tronton. Kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Warga kemudian mengevakuasi pengemudi ke rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 60%. Korban sopir luka paruh badan sudah dibawa ke RS. Itu luka ya, bukan luka bakar. Oh, luka bakar. Ya, pemadam kebakaran ada 4 pemadam, akhirnya kita kuasai nggak sampai merembet ke rumah sebelahnya. Cuma yang terbakar truk sama muatannya aja. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit truk damkar untuk menjinakkan api. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari Batang ke Semarang mengular hingga 3 km. Kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Pengawasan makanan takjil mulai digelar di sejumlah wilayah di tanah air. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mengkonsumsi makanan khas berbuka puasa yang aman dari kandungan berbahaya. Satu persatu deretan pedagang makanan takjil yang berjejer di sekitar Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, didatangi petugas gabungan dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur. Petugas mengambil 18 sampel makanan dari 10 pedagang seperti otak-otak, siomay, asinan sayur, kue basah hingga es buah. Seluruh sampel dibawa ke Puskesmas Malakajaya untuk dilakukan uji sampel. Meski hasil pemeriksaan tidak ada makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin, dan metanil yellow atau pewarna sintetis, namun petugas memastikan keamanan makanan takjil akan terus dilakukan pengawasan hingga akhir Ramadan. Rasa aman bagi masyarakat, melindungi masyarakat dari segala kemungkinan konsumsi bahan berbahaya dalam makanan. Cara pengawasannya dengan melakukan pemeriksaan rapid test secara sampling. Tadi sudah kita lakukan pemeriksaan sampling test dari 10 pedagang, ada 18 item yang kita periksa dan semuanya alhamdulillah semuanya negatif. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang melakukan sidak dan pemeriksaan takjil pada sejumlah pasar pabukuan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Saat dilakukan pemeriksaan, BPOM mengambil sampel terhadap 6 jenis takjil, makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, seperti pewarna tekstil atau rodamin B, boraks, dan formalin. Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan Balai BPOM Padang ini tidak saja dilakukan di Kota Padang, namun di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Sampai saat ini sejak dimulainya pemeriksaan sejak 26 Februari lalu, belum ditemukan adanya makanan atau minuman pada takjil yang mengandung bahan berbahaya. Dari Jakarta dan Padang, Sumatera Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman bersama Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Polri Brigjen Helvi Assegaf melakukan razia langsung di pasar tradisional Tambarrejo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam razia tersebut ditemukan fakta mengejutkan terkait produk minyak goreng minyak kita. Dari hasil pemeriksaan, 7 produsen kemasan minyak goreng dinyatakan tidak memenuhi standar dengan kandungan minyak goreng yang tidak sesuai takaran. Bahkan salah satu kemasan minyak goreng ditemukan hanya berisi 700 ml, jauh di bawah standar 1 liter yang seharusnya. Ini nulisnya 1 liter di sini. Ini nulisnya 1 liter. Nama perusahaannya mana?
UD Jaya Abadi Surabaya. UD Jaya. Ya pemirsa, hari ini ibadah sholat Jumat di Masjidil Haram diikuti ratusan ribu jemaah yang sudah datang sejak pagi hari. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Salah satu yang paling ditunggu di acara Festival Ramadan di Doha, Qatar adalah menu buka puasa khas Indonesia, seperti cendol, sate padang, hingga lontong sayur. Festival Ramadan ketiga di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha berlangsung meriah. Sebagai ajang tahunan, Festival Ramadan menjadi wadah bagi warga negara Indonesia di Doha untuk berkumpul dan merayakan bulan suci dengan kegiatan edukasi dan juga seni. Salah satu yang paling ditunggu di acara Festival Ramadan adalah Bazar Ramadan, karena ada berbagai hidangan khas Indonesia disajikan, seperti sate padang, lontong sayur, es cendol, hingga aneka jajanan pasar. Makanan khas Indonesia itu langsung laris manis diburu para WNI yang berada di Doha, Qatar, yang ingin mengobati rindu dengan tanah air. Anak-anak juga dapat mengikuti berbagai lomba, antara lain lomba storytelling, kisah 25 nabi, dan lomba mewarnai kaligrafi. Iya, kayak gitu. Segregasi warnanya juga dia. Pemirsa, hari ini ibadah sholat Jumat di Masjidil Haram diikuti ratusan ribu jemaah yang sudah datang sejak pagi hari. Cuaca panas terik yang mencapai 33 derajat Celcius tetap tidak menyurutkan ratusan ribu umat muslim untuk mendatangi Masjidil Haram di kota suci Mekah, Arab Saudi. Banyaknya keutamaan sholat Jumat berjemaah di Masjidil Haram telah menjadi motivasi. Bahkan sejak pagi hari, umat muslim sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Masjidil Haram untuk bersiap menunaikan sholat Jumat. Mendekati waktu azan, petugas askar meminta jemaah perempuan berpindah tempat. Jemaah pria kemudian berupaya masuk ke pelataran berdesak-desakan dengan lainnya. Bila beruntung, jemaah pria bisa langsung menempati pelataran utama Ka'bah yang biasanya dipakai untuk tawaf. Bagi jemaah yang tidak bisa masuk pelataran Ka'bah, sholat Jumat dilakukan di tempat lain, seperti lantai atas masjid hingga halaman luar maupun ke area jalan raya. Suasana Ramadan di berbagai wilayah semakin semarak 15 hari menjelang Lebaran tiba. Kami akan ajak Anda untuk mengetahui pelaksanaan Ramadan di Qatar. Ada rekan Chelsea Jill. Sementara dari Mekah, Arab Saudi, ada rekan Ari Fiantiska yang sudah siap mengabarkan suasana rumah Nabi Muhammad SAW yang hingga kini berdiri kokoh. Kita ke Mekah, Arab Saudi terlebih dahulu. Silakan dengan laporan Anda, Ari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, Laura dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5.21 waktu Mekah, artinya 1 jam mendatang kami akan melakukan buka puasa. Nah, saya saat ini sedang berada di pelataran Masjidil Haram. Nah, di belakang saya ini adalah rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah Nabi Muhammad baginda Rasulullah dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah. Rumah ini sangat sederhana sekali, bentuknya hanya kotak, kemudian berwarna krem. Dan disinilah Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, tahun gajah saat itu. Nah, Nabi Muhammad dibesarkan di sini juga. Nah, tidak jauh dari sini ada rumah Khadijah, sang istri, masih berada di pelataran Masjidil Haram. Nah,
kami dapat kabarkan di sini pemirsa bahwasanya saat ini kondisi Masjidil Haram sangat ramai dan di sini adalah saat-saat menjelang berbuka puasa yang akan berlangsung tidak lama lagi. Nah, tadi kami sudah melihat pembagian takjil sudah dimulai di berbagai titik di lokasi ini dan nantinya kemudian biasanya di sini akan dibagikan bagi yang sudah hadir di dalam pelataran maupun di dalam masjid. Sedangkan di luar biasanya tidak kebagian, hanya sebagian titik-titik saja yang akan dibagikan. Nah, kami kembali lagi ke tempat rumah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, di sini sekarang sudah tidak lagi dijadikan, sudah dijaga ketat karena ada maklumat yang menyebutkan bahwasanya kepada saudara Muslim tidak disyariatkan ziarah di tempat ini dengan tujuan pengkultusan ibadah, disebabkan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Mungkin kami dapat kabarkan saat ini cuaca di Mekah saat ini bagi kami yang di Indonesia, mungkin warga negara Indonesia 34-35 derajat Celcius, mungkin terasa sangat panas ini. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat sampai akhir Ramadan ini. Kembali ke Jakarta, Laura. Baik, di Mekah, Arab Saudi sedang menunggu momen berbuka puasa. Kita juga akan dengarkan laporan dari Chelsea Jill. Seperti apa situasi jelang buka puasa di Qatar? Silakan Chelsea. Ya. Selamat malam pemirsa TV One, selamat malam Laura. Saat ini saya sudah berada di Corniche. Tepatnya di belakang saya kita bisa lihat secara langsung ada acara buka bersama dengan pekerja migran yang dimana acara ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan PCINU dan juga IKA Unpad, Ikatan Alumni Universitas Pajajaran Qatar. Acara buka bersama ini diadakan untuk mempererat kebersamaan dan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Saat ini ratusan pekerja migran telah berkumpul di sini yang bisa kita lihat secara langsung, di mana mereka menanti waktu berbuka puasa yang dimana sekitar 20 menit lagi waktu Qatar 5.45 akan kita lakukan buka bersama. Dan panitia dari acara hari ini telah menyediakan sekitar 400 paket makanan dan juga sajadah untuk para pekerja migran di Qatar. Yang kita tahu Qatar sedikit unik, mungkin di Indonesia untuk mengetahui kalau proses buka puasa dengan beduk di sini di Qatar, kita akan mendengar meriam di beberapa spot seperti Sukwaki, kemudian di Al-Waqra, di mana meriam menjadikan salah satu tanda bahwa Qatar waktunya untuk berbuka puasa atau iftar. Dan juga di Qatar, di beberapa masjid juga memberikan sejenis takjil berupa makanan, kurma, dan air putih juga. Dan saat ini kita bisa lihat juga banyak sekali migran-migran Indonesia yang sudah datang di lokasi Corniche untuk melakukan buka bersama, yang dimana proses pembagian makanan sudah dilakukan dan juga sajadahnya yang diberikan oleh pihak panitia. Mungkin itu saja dari kami dari Qatar. Kembali ke studio. Terima kasih. Baik, Chelsea, saat ini di sana sedang pukul berapa dan apa yang dilakukan warga di sana saat ini, Chelsea? Yang di belakang Anda, bisa Anda jelaskan? Pukul 5.26 waktu Qatar, kita 20 menit lagi kita akan buka bersama. Dan saat ini di belakang saya, tepatnya ada seorang ustadz yang memberikan sedikit tausiah sebelum proses iftar yang akan dilakukan. Dan di sini secara langsung kita lihat sudah banyak sekali migran-migran Indonesia yang sudah berdatangan dan tidak hanya datang dari Qatar, maksudnya tidak hanya datang dari Doha saja. Kemudian mereka juga datang dari daerah-daerah yang sekitar 1,5 jam atau 2 jam dari Doha, hanya untuk datang untuk bergabung dan menjalankan buka bersama yang telah diselenggarakan di Corniche. Dan satu hal lagi, acara ini sudah acara tahunan dan ini adalah ketiga kalinya di mana pihak KBRI
kemudian PCNU dan juga IKA Unpad bekerjasama untuk memberikan sejenis makanan dan juga beberapa souvenir dari pihak panitia. Baik Chelsea, kemudian untuk makanan khas Qatar, apa yang menjadi favorit warga di sana untuk berbuka puasa? Ya, sebenarnya untuk buka puasa pertama mereka akan memakan sejenis kurma, kemudian mereka juga akan minum teh tarik, sejenis teh tarik seperti yang di Malaysia di sini. Di sini kita bilang chai juga, karakti yang sangat famous di Qatar, di mana mereka selalu minum di saat berbuka puasa. Dan juga beberapa masjid yang ada di Qatar juga memberikan sejenis makanan seperti biryani di sini di Qatar. Dan juga ada juga semacam crepes seperti kue dari telur atau kue dari Nutella, dari coklat dan sebagainya yang menjadikan salah satu favorit makanan untuk berbuka puasa. Baik, Chelsea Jill melaporkan langsung dari Qatar dan sebelumnya ada Arif Yantiska mengabarkan dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto melakukan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus suap mantan anggota DPR Harun Masiku. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, ratusan emak-emak berdesak-desakan berebut paket sembako murah di kota Ternate, Maluku Utara. Paket sembako murah dijual seharga Rp50.000, berisi gula, minyak goreng, dan beras. Ratusan warga yang didominasi oleh emak-emak ini saling berdesak-desakan berebut masuk ke lokasi bazar sembako murah. Emak-emak tak menghiraukan imbauan petugas keamanan agar tertib di antrian. Warga berburu paket sembako murah senilai Rp50.000 yang digelar di halaman kantor PLN Persero UP3 Ternate. Dalam paket tersebut berisi gula, teh, minyak goreng, dan beras. Pihak PLN menyediakan 1.000 paket sembako murah. Isi paket tersebut senilai Rp135.000, namun warga hanya membayar Rp50.000 untuk satu paket sembako murah. Pemirsa, sepasang pria ditangkap polisi karena kedapatan memakai uang palsu di Pasar Panorama Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dari tangan keduanya, polisi menyita uang palsu pecahan 100.000 yang nilainya bisa mencapai 100 juta rupiah. Inilah Risma dan Nana, dua pria pengedar uang palsu. Keduanya berbelanja dengan uang palsu untuk membeli daging ayam dan kopi di Pasar Panorama Lembang, Bandung, Jawa Barat. Transaksi dilakukan jam 3 dini hari. Namun pedagang segera lapor polisi karena curiga dengan uang yang ia terima. Polisi bergerak dan langsung menangkap kedua pelaku. Tidak hanya itu, kedua pria asal Subang tersebut juga membawa 1.000 lembar uang pecahan Rp100.000 yang semuanya palsu. Kepada polisi, mereka mengaku baru sekali mencoba memakai uang palsu yang didapat dari seseorang bernama Abah Entis yang kini menjadi buron. Alhamdulillah kita amankan dan berhasil kita mengamankan sebanyak 100 juta. Ya, 100 juta uang pecahan 100.000 palsu. Ya. Uang 100.000 palsu sebanyak 100 juta, sebanyak 100 juta. Ya. Untuk pelaku sendiri adalah ada dua, yaitu RH dan NP. Dari Subang. Saat ini kedua tersangka dijerat pasal 244 KUHP tentang peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.
Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusumah, TV One mengabarkan. Jaksa penuntut umum mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto melakukan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus suap mantan anggota DPR Harun Masiku. Hasto menyebut kasus yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi hukum. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan dalam pengusutan Harun Masiku. Secara tidak langsung memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan dan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam merupakan perbuatan yang telah dengan sengaja terdakwa lakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku yang mengakibatkan penyidikan atas tersangka Harun Masiku terhambat. Usai sidang, Hasto menyebut dakwaan kasus yang menjeratnya sebagai kriminalisasi hukum. Surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Sidang lanjutan akan digelar Jumat 21 Maret 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan terdakwa Hasto Kristianto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terkait dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah beberapa lokasi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara PDNS Kominfo 2020-2024. Sejumlah barang bukti disita penyidik guna mendalami dugaan kasus korupsi tersebut. Penggeledahan dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di sejumlah lokasi milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejumlah mata uang asing dari berbagai negara, kartu ATM, buku tabungan, alat komunikasi handphone, serta sejumlah dokumen disita dari salah satu ruangan di Kominfo. Penggeledahan ini dilakukan karena adanya dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 hingga 2024 senilai 958 miliar rupiah. Ya benar, penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hari ini melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya di Kominfo atau Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di. Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah lokasi di Jakarta Selatan, Bogor hingga Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaannya diduga ada pengkondisian pemenangan kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, pada bulan suci Ramadan, salah satu masjid di Medan, Sumatera Utara menyediakan penganan khas asal Aceh, bubur kanji rumbi Aceh, dan kuah belangong untuk dibagikan sebagai menu buka puasa. Kabarnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih di Kabar Utama, pemirsa.
Pada bulan suci Ramadan, salah satu masjid di Medan, Sumatera Utara menyediakan penganan khas asal Aceh, bubur kanji rumbi Aceh dan kuah belangong untuk dibagikan sebagai menu buka puasa. Warga keturunan Aceh yang ada di kota Medan, Sumatera Utara masih setia merawat tradisi kuliner bubur kanji rumbi. Seperti di Masjid Raya Aceh, Sepakat, Jalan Mengkara, Medan, Sumatera Utara. Selain bubur kanji rumbi, juru masak di Masjid Aceh Sepakat Medan juga menyediakan menu khas Aceh lainnya, yakni kuah belangong. Kuah belangong ini sekilas terlihat seperti kuah kari, namun tidak memakai santan. Dalam kuah terdapat bermacam rempah daging dan campuran kentang. Juru masak di Masjid Aceh Sepakat Medan mengatakan, sebanyak 800 porsi bubur kanji rumbi disediakan setiap harinya untuk dibagikan kepada masyarakat dan jemaah yang berbuka puasa di Masjid Aceh Sepakat, Kota Medan. Sebuah musola megah yang dibangun seorang pengusaha non-muslim di dalam Mall Panakukang, Makassar viral di media sosial. Musola memadukan arsitektur Indonesia dan internasional. Musola megah ini dapat menampung 2.800 jemaah. Inilah musola megah bernama Mahabah yang berada di dalam kawasan Mall Panakukang, Makassar yang dibangun oleh seorang pengusaha non-muslim. Nama Mahabah memiliki arti cinta yang merupakan simbol keberagaman, kebersamaan, dan persaudaraan antar umat beragama di Makassar. Musola Mahabah memadukan gaya arsitektur Jepara, Turki, Spanyol, dan Cina yang menambah kesan kemegahan musola ini. Karpet dari Turki dan tempat wudhu yang menyerupai lampu Aladin berwarna emas menambah kesan mewah musola Mahabah. Musola ini diklaim sebagai musola termegah yang ada di dalam pusat perbelanjaan. Luas musola laki-laki sekitar 1.500 meter persegi yang mampu menampung 2.200 jemaah. Sedangkan musola perempuan seluas 450 meter persegi mampu menampung 600 jemaah. Owner dari Mall Panakukang ini membuat suatu kawasan di mall itu Muslim Center yang mana di mana seluruh pusat kegiatan Muslim baik bersifat kuliner ibadah itu berpusat di bangunan ini. Musola ini kita pisahkan antara pria dan wanita. Jadi luas untuk musola pria ini sekitar 1.500 meter persegi, bisa menampung jamaah kurang lebih 2.200. Untuk wanita itu ada kurang lebih 450 meter square. Nah, seluruh material yang dibangun ini rata-rata impor, perpaduan dari lokal dan internasional. Meski belum diresmikan, musola Mahabah sudah digunakan oleh para pengunjung maupun pekerja mal untuk beribadah. Kemegahan musola Mahabah yang viral di media sosial membuat musola ini semakin ramai didatangi jemaah selama bulan suci Ramadan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirua, TV One, mengabarkan. Masjid Gede Kauman merupakan masjid milik Kesultanan Yogyakarta yang menjadi simbol harmonisasi kebudayaan Jawa dan agama Islam. Masjid ini berada di sisi barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Apa saja kegiatan Masjid Gede Kauman selama bulan Ramadan? Kita bergabung dengan reporter TV One, Andri Prasetyo, langsung dari Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Selamat malam, Andri. Apa saja kegiatan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Dapat kami kabarkan bahwa Masjid Gede Kauman yang berada di sekitar kawasan Keraton Yogyakarta ini pada bulan Ramadan banyak sekali kegiatan untuk para jamaah.
saat ataupun selepas sholat tarawih ini para jamaah menggelar ataupun melakukan tadarus Al-Quran seperti di tempat kami mengabarkan di belakang kami tadi warga menggelar tadarus sejak selepas sholat tarawih, di mana setiap malam ini tadarus dilakukan ataupun mereka membaca 1 juz dan diharapkan nanti setelah akhir Ramadan ini akan khatam 30 juz. Tadarus ini sendiri diikuti oleh sekitar 50 jamaah yang terdiri dari para pemuda, kemudian orang dewasa dan juga bahkan para lansia baik laki-laki maupun perempuan. Dan tradisi tadarus ini sendiri dilaksanakan setiap malam begitu di Masjid Gede Kauman ini, yang diikuti tak hanya warga sekitar namun juga warga dari luar wilayah di sekitar Masjid Gede Kauman ini sendiri. Dan memang selain kegiatan tadarus juga pada malam hari lakukan kegiatan tadi ada semacam siraman rohani ataupun pengajian dari salah satu ustadz begitu yang menceritakan terkait sejarah Islam dan juga sejarah Nabi Muhammad. Dan selain itu di Masjid Gede Kauman ini pada sore hari setiap berbuka puasa ini menyediakan sekitar 1.500 porsi takjil yang bisa dinikmati oleh para jamaah yang kebetulan sedang berada di Masjid Gede Kauman. 1.500 porsi ini ada yang menarik di mana setiap hari Kamis ini menyediakan menu khusus yang menjadi tradisi, yakni gulai kambing yang hanya tersedia setiap hari Kamis. Sementara setiap hari lainnya ini menu biasa. Demikian informasi terbaru dari Masjid Gede Kauman. Kita kembali ke studio. Laura. Baik, Andri Prasetyo mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan informasi para pedagang alami kesulitan mendapatkan stok minyak kita. Kelangkaan minyak goreng kemasan terjadi di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Tetaplah bersama kami di kabar utama. Para pedagang alami kesulitan mendapatkan stok minyak kita. Kelangkaan minyak goreng kemasan terjadi di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Pedagang di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, Banten mengaku kesulitan untuk mendapat minyak goreng kemasan minyak kita. Meski banyak di agen, namun harga per kemasan telah melambung tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Akibat mahalnya harga beli di tingkat agen, para pedagang terpaksa menjual minyak kita dengan harga Rp18.000 per liter. Minyak juga tuh ya agak langka sih gitu loh. Ya harusnya kan harganya bisa disesuaikan. Nih kalau operasi pasar tuh kita bisa jual sesuai dengan harga yang tertera di kemasan itu loh. Nah tapi kalau nggak ada operasi pasar kita nggak bisa. Para pedagang berharap pemerintah kembali memenuhi stok minyak goreng kemasan minyak kita di pasar hingga Hari Raya Lebaran. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum mendakwa Hasto menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan dalam pengusutan Harun Masiku. Usai sidang, Hasto menyebut dakwaan kasus yang menjeratnya sebagai kriminalisasi hukum. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan razia di pasar tradisional Tambah Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam razia tersebut ditemukan fakta mengejutkan terkait produk minyak goreng minyak kita. Dari hasil pemeriksaan 7 produsen kemasan minyak goreng dinyatakan tidak memenuhi standar dengan kandungan minyak goreng yang tidak sesuai takaran. Pengawasan makanan takjil mulai digelar di sejumlah wilayah di tanah air. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mengkonsumsi makanan khas berbuka puasa yang aman dan sehat.
Petugas memeriksa kandungan zat berbahaya yang mungkin ada dalam makanan atau minuman yang dijual seperti formalin, borak, rodamin, dan metanil yellow atau pewarna sintetis. Pemeriksaan makanan dan minuman takjil akan digelar selama bulan Ramadan untuk memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi aman dari kandungan berbahaya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikian usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Setelah ini, rekan Haidar Faisal akan menemani Anda dalam program Kabar Hari Ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Laura Luis mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi.